Serigala dua yang mengintip dari dalam kegelapan, masih menatap dengan ekspresi seperti orang baru saja disambar petir. Serigala satu tidak berkata sepatah kata pun. Hanya diam-diam merekam setiap gerakan yang digunakan Yun Yao untuk menghabisi Yun Han tadi, tersimpan rapi di dalam ingatannya. Nanti akan diceritakan kepada sang pemimpin suku, siapa tahu sang pemimpin senang mendengarnya dan memberikan hadiah paha ayam besar. Yun Yao sama sekali tidak melirik ke arah mayat yang tergeletak di tanah. Kepalanya berbalik dengan santai ke arah Meiya yang masih terikat di pohon. Giliran siapa berikutnya? Meiya langsung mendelik ke atas, lalu pingsan seketika. Tubuhnya yang terikat itu pun menggantung lemas di sana. Ting, selamat kepada tuan rumah atas selesainya misi mengalahkan Yun Han seorang diri. Hadiah, 1 lembar gambar teknik alat tenun pengisi. Yun Yao mendengar suara itu di benaknya, suasana hatinya sangat baik. Baru saja hendak berjalan pulang ke guanya untuk tidur, tiba-tiba dari dalam hutan lebat terdengar suara gemerisik yang sangat cepat. Dia menoleh ke arah sumber suara. Dan dari kedalaman hutan, melesat seekor serigala abu-abu besar dengan kecepatan penuh. Bersamaan dengan itu, seekor ular piton hitam besar juga muncul dari arah yang berbeda, melesat cepat ke arahnya. Jaraknya masih sangat jauh, tapi detik berikutnya keduanya sudah muncul tepat di hadapannya. Tidak lain adalah Lin Chang dan Mo Yuan. Keduanya serentak berubah ke wujud manusia. Pandangan keduanya langsung jatuh ke sudut bibir Yun Yao yang masih ada sisa darah. Tatapan Lin Chang langsung dingin sampai bisa membekukan orang. Dia melirik sekilas ke arah mayat yang tergeletak di tanah. Sampah seperti ini pun berani melukaimu. Kata-kata itu belum selesai diucapkan, telapak tangannya langsung menghantam ke arah mayat Yun Han. Dalam sekejap, mayat itu hancur menjadi debu dan tidak meninggalkan bekas apapun. Mo Yuan berdiri di sisi sana dengan ekspresi yang datar. Ujung jarinya ringan menjentik. Meiya yang masih tergantung di pohon dalam keadaan pingsan itu, seketika berubah menjadi abu yang beterbangan di udara. Menghilang tanpa jejak. Dia memang tidak pernah mau menyakiti perempuan. Tapi Meiya sudah berani menyakiti perempuannya. Maka dia sudah tidak perlu ada di dunia ini lagi. Yun Yao menyaksikan tindakan keduanya, kelopak matanya sedikit berkedut. Dua orang besar ini memang sangat simpel dan langsung, tidak pakai basa-basi. Bukannya kalian masih di Danau Garam? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Jangan-jangan khawatir aku selingkuh, jadi diam-diam pulang untuk mengecek. Belum sempat dia mengajukan pertanyaan itu, dagu bawahnya sudah dijangkau oleh tangan Lin Chang. Tatapannya memancarkan kilatan bahaya yang tipis. Kamu terluka. Yun Yao dalam hati tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan ini kenapa seperti mau menggulungnya jadi satu bundel. Tidak apa-apa, hanya luka kecil saja. Lin Chang mendengus dingin. Jelas-jelas tidak bisa menerima sikapnya yang menganggap remeh ini. Dia menoleh ke arah serigala satu dan serigala dua. Begini caranya kalian melindunginya. Serigala satu dan serigala dua serentak menggigil. Kepala keduanya langsung tertunduk bersamaan. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Yun Yao tidak sampai hati dan langsung menjadi penengah. Hei, jangan salahkan mereka. Kalau bukan karena mereka bertindak tepat waktu, aku mungkin benar-benar sudah celaka tadi. Yun Yao sekarang sudah semakin mahir berbohong, toh berbohong terlalu sering memang membuat orang semakin terlatih. Tatapan Lin Chang tetap dingin. Ekspresinya campuran antara marah dan khawatir. Kamu ini otaknya kemasukan air ya. Kamu sendiri tahu Meiya seperti apa orangnya. Hubungan kalian buruk sampai anjing pinggir jalan pun enggan mendekati. Tengah malam begini kamu malah ikut dia ke bukit belakang. Pintu mana yang mencengkam kepalamu? Yun Yao diomeli sampai bengong. Laki-laki sialan ini ternyata punya irama sendiri kalau sudah marah, seperti rap. Tapi wajahnya tetap manyun. Aku kan tidak kenapa-kenapa. Lin Chang malah tertawa karena gemas. Tidak kenapa-kenapa, kapan barulah dianggap kenapa-kenapa.
Jangan-jangan menurutmu selama tidak mati, ya tidak kenapa-kenapa. Mo Yuan dari sisi sana melirik Lin Chang sekilas. Dalam hati dia sangat setuju, tapi mulutnya tidak mengucapkan apapun. Justru dalam hatinya berkata, diomeli memang sudah tepat. Kalau tidak diomeli keras-keras, tidak akan ada efek jera. Tidak hanya diomeli, harusnya juga ditampar pantatnya. Lin Chang, kamu memang sedikit keras tadi. Lanjut dengan nada yang sangat datar. Tapi memang benar, dia ini perlu diurus. Yun Yao baru saja hendak membuka mulut, tiba-tiba satu tangan Mo Yuan sudah melingkar dan meraih tubuhnya masuk ke dalam pelukannya. Lin Chang yang menyaksikan itu, wajahnya kembali menggelap. Mo Yuan, lepaskan dia. Dia terluka, perlu kembali ke gua untuk istirahat. Tidak perlu kamu yang menggendong. Setelah berkata itu, dia sudah hendak maju untuk merebut. Tapi Mo Yuan mana akan memberikan kesempatan itu. Kakinya bergerak, dan dalam sekejap sosoknya menghilang dari hadapan Lin Chang. Meninggalkan Lin Chang sendirian di sana, menggertakkan gigi dengan wajah yang sangat tidak senang. Sial! Terlalu sibuk marah-marah sampai lupa menggendong dulu sambil marah. Sekarang lagi-lagi keduluan oleh ular sialan itu. Di dalam gua, Yun Yao baru saja duduk, Lin Chang sudah dengan cekatan menyalakan api dan merebus sepanci air panas. Meniru cara yang pernah dilihatnya dari Yun Yao, dengan canggung memasukkan jahe dan kurma merah ke dalam panci. Lalu dengan ekspresi yang sangat tidak nyaman mengulurkan mangkuk itu kepadanya. Minum, hangatkan perut. Yun Yao menerima mangkuk itu, hatinya terasa hangat. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, Mo Yuan juga mengulurkan sebiji buah liar kepadanya dari sisi lain. Makan ini, isi tenaga. Yun Yao minum seteguk teh jahe kurma, lalu menggigit sedikit buah itu. Dalam hati diam-diam menghela napas. Dua laki-laki ini cara menunjukkan perhatiannya sungguh masing-masing punya caranya sendiri. Lin Chang melihat alisnya sedikit mengernyit. Kenapa, teh yang aku rebus rasanya tidak enak? Mo Yuan dengan datar menambahkan. Kalau rasanya tidak enak, buang saja. Daripada diminum lalu sakit perut. Yun Yao dengan cepat menggeleng. Tidak ada, rasanya cukup enak. Enak apanya? Di dalam teh itu ada hampir setengah kilogram jahe, bahkan kurma yang dimasukkan pun kurma yang belum matang dan masih sangat asam. Belum lagi buah liar dari Mo Yuan, setengah matang, asamnya tidak ketulungan. Dua hal ini makan bersamaan, rasanya sungguh luar biasa menyiksa. Tapi dia tetap menelannya sambil berkata dengan sangat tulus. Sungguh enak, keduanya enak sekali. Lalu mengalihkan perhatian. Oh ya, kalian kan tadi sedang di Danau Garam. Kenapa tiba-tiba bisa kembali ke sini? Mo Yuan membuka mulut terlebih dahulu. Khawatir kamu kenapa-kenapa, jadi kembali. Lin Chang. Yun Yao baru saja menyadari. Ternyata tanda pasangan itu bisa merespons ketika dia terluka. Hei, ini menarik sekali. Kedepannya bisa dimainkan. Tepat saat dia sedang tenggelam dalam kegembiraan itu, tiba-tiba perutnya terasa sangat tidak nyaman. Seluruh tubuhnya langsung menegang. Pelan-pelan dia menghimpit kedua kakinya rapat-rapat. Celaka. Kenapa bisa tiba-tiba datang di saat seperti ini? Teh jahe setengah kilogram ditambah buah asam setengah matang, baru tersadar bahwa perpaduan dua hal itu sungguh berbahaya untuk pencernaan. Perutnya bergolak tidak karuan, sebentar lagi tidak akan bisa ditahan. Dia dengan susah payah berdiri, menghimpit kaki rapat-rapat, dan bergerak menuju pintu gua. Minggir, darurat. Siapa sangka kedua laki-laki itu malah memenuhi seluruh mulut gua, masih dalam perdebatan sengit. Pasti jahe kamu yang terlalu banyak. Jangan lempar tanggung jawab, jelas buah liar kamu yang bermasalah. Mo Yuan langsung meraih Yun Yao masuk ke dalam pelukannya. Pasti keracunan, aku bawa kamu ke tabib. Lepaskan aku, cepat lepaskan. Yun Yao seketika kalap seperti ikan yang terlempar dari air, meronta-ronta keras. Kedua kakinya tetap dihimpit rapat, keringat sudah membasahi dahi,
urat di kening pun mulai bermunculan. Perutnya bergolak semakin keras, situasinya sudah sangat darurat. Keduanya tetap tidak mau bergerak, masih asik berdebat soal mana yang salah. Yun Yao sudah benar-benar tidak tahan. Dengan panik dia berteriak, "Aku mau buang hajat, cepat minggir." Setelah berteriak itu, sebuah suara yang sangat keras dan ekspresif pun tak terhindarkan keluar begitu saja. Bau yang sangat menyengat langsung memenuhi udara. Bahkan Yun Yao sendiri tidak tahan dan mengerutkan hidung. Wajahnya langsung merah padam seperti dibakar. Sangat ingin mencari lubang untuk dikubur hidup-hidup. Lin Chang mundur selangkah, ekspresinya sangat sulit untuk dideskripsikan. "Siapa yang berani mengikuti, aku tidak akan sudi berbicara lagi." Lin Chang mencubit hidungnya, mendengus dingin. "Ikuti, lebih baik belajar mengontrol diri sendiri dulu." Mo Yuan dengan diam-diam mengambil sehelai daun pisang besar, mengipas-ngipaskan aroma yang tersisa di dalam gua. Sudut bibirnya tidak bisa tidak melengkung ke atas. Beberapa puluh langkah dari gua, Yun Yao menggunakan kemampuan kayunya secara asal. Sulur-sulur rotan dalam sekejap membentuk sebuah kamar kecil darurat yang cukup tertutup. Siapa sangka sulur-sulur rotan itu punya keinginan sendiri, dan tiba-tiba menumbuhkan kelopak bunga merah muda yang sangat banyak di setiap sudutnya. Yun Yao menatap toilet darurat yang berbunga-bunga itu, menggertakkan gigi. "Berbunga apanya, memangnya takut orang tidak bisa menemukan tempatku." Dengan sangat tergesa dia berjongkok dan mulai menyelesaikan urusan pribadinya. Setelah satu babak suara-suara yang sangat khas berlalu, Yun Yao menghela napas panjang lega. Akhirnya, lega. Tiba-tiba terdengar suara langkah yang tergesa-gesa mendekat. Sialan, jangan-jangan keduanya benar-benar mengikuti ke sini. Dengan panik dia menarik naik pakaiannya, baru saja hendak melangkah keluar, dinding sulur rotan di hadapannya tiba-tiba terbelah membuka. Dan sebuah wajah tua yang sangat familiar muncul di celah itu, diangkat tinggi-tinggi di udara oleh Lin Chang yang memegang kerah bajunya. "Cepat lihat, apa dia keracunan?" Yun Yao terpaku total, matanya langsung membesar. Tabib tua itu, dengan wajah paling santai di dunia, melirik ke arahnya. "Oh, rupanya masih sempat menikmati suasana ya. Toilet ini dekorasinya cukup unik, hanya saja sedikit terlalu harum, dan aromanya agak campur aduk." Yun Yao merasakan seluruh wajahnya terbakar merah. Malu sampai ke tulang sumsum. "Pak Tabib, kalau Bapak masih punya waktu luang, lebih baik cari cara untuk mengobati mulut Bapak yang tidak bisa dijaga itu." Tabib tua itu terbahak-bahak. Sambil tertawa, tangannya menjangkau dua batang tanaman obat dari saku bajunya. "Baiklah, tidak menggodamu lagi. Ini, tanaman obat untuk menenangkan pencernaan. Ingat direbus lalu diminum, dan jangan lagi tengah malam menyuruh orang tua ini berjalan jauh hanya untuk ini." Yun Yao dengan tidak berdaya menerima tanaman obat itu. Dalam hati diam-diam mengumpat. Tadi jelas-jelas keduanya yang memaksanya meminum teh jahe setengah kilogram dan buah asam setengah matang itu. Tepat saat dia sedang bergumam dalam hati, Lin Chang dan Mo Yuan sudah berjalan masuk ke dalam gua satu persatu. Lin Chang melirik tabib tua itu. Dia tidak kenapa-kenapa. Tidak kenapa-kenapa, hanya perut sedikit tidak beres, beberapa hari minum obat ini sudah sembuh. Yun Yao menghela napas lega. Siapa sangka tabib tua itu menambahkan dengan sangat santai. "Tapi, perut kamu ini memang cukup sensitif. Kedepannya jangan sembarangan memasukkan benda-benda aneh ke dalam tubuh." Setelah berkata itu, matanya melirik sekilas dengan sangat bermakna ke arah Lin Chang dan Mo Yuan. Keduanya melirik balik dengan tatapan yang sangat dingin tanpa bersuara. Setelah tabib tua itu pergi, Yun Yao merasa akhirnya bisa bernapas lega. Tapi baru saja berbaring, dari luar gua sudah terdengar suara perdebatan Lin Chang dan Mo Yuan. "Aku jaga babak pertama malam ini," Lin Chang suaranya keras seperti besi, "babak kedua baru giliranmu." "Kenapa?" Mo Yuan tidak mau mengalah. "Aku yang bilang babak pertama, kamu yang jaga babak kedua."
Babak kedua berarti aku harus mendengarkan kamu mendengkur sepanjang malam. Yun Yao yang mendengar itu, pelipisnya langsung berdenyut. Dia meraih sebuah batu kecil dan melemparnya ke arah mulut gua. Masih berisik, semuanya pergi pulang. Suara di luar langsung sunyi. Dia membalik tubuh dan menutup mata. Tapi tidak lama kemudian, masih terdengar suara gemerisik yang sayup-sayup. Dia malas membuka mata. Biarlah keduanya sesuka mereka, yang penting jangan berisik. Keesokan paginya, Yun Yao dengan dua lingkaran hitam di bawah matanya merayap bangun. Dan memang, Lin Chang dan Mo Yuan masih dalam posisi berhadapan. Masing-masing menduduki satu sudut gua. Tatapan keduanya dingin dan saling beradu, seolah satu detik lagi akan terjadi pertempuran. Yun Yao tidak tahan dan mengurut pelipisnya. Kalian tidak harus pergi ke Danau Garam. Cepat pergi, jangan habiskan waktu di sini. Lin Chang mengerutkan alis. Kamu seorang diri di suku, aku tidak tenang. Mo Yuan mengangguk. Di Danau Garam ada Bai Ji, King Lan, dan Ming Jing. Tidak akan ada masalah, kami tinggal menemanimu. Yun Yao memutar bola mata. Aku orang dewasa yang sehat, mana mungkin bisa hilang begitu saja. Lagi pula, aku masih perlu melanjutkan penelitian membuat keramik. Tidak ada waktu untuk meladeni kalian berdua. Lin Chang dan Mo Yuan serentak membuka mulut. Keramik itu apa? Yun Yao malas menjelaskan. Kalian tidak akan mengerti. Pokoknya jangan ikut-ikutan aku. Lalu langsung beranjak hendak mencuci muka dan membersihkan gigi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara teriakan kecil yang sangat bersemangat. Kak Yun Yao, Kak Yun Yao, cepat ke sini. Dia berjalan keluar dari gua dan mengintip. Tampak seorang anak suami hewan kecil berlari-lari kecil dengan sangat bersemangat ke arahnya. Di kedua tangannya ada segumpal tanah liat yang basah kuyup. Mata Yun Yao seketika berbinar. Ini tanah liat. Anak suami hewan kecil itu tersenyum sampai matanya menyipit menjadi garis tipis. Kak Yun Yao, sebelumnya aku dengar kakak sedang mencari tanah yang bisa dibentuk sesuka hati. Aku sering bermain lempar-lemparan tanah dengan teman-teman. Kebetulan aku tahu di mana ada, jadi tadi pergi ke tepi sungai untuk menggali sedikit. Yun Yao menerima tanah itu dan meremas-remasnya. Terasa halus dan lembut, dan sangat lengket. Ini adalah bahan baku terbaik untuk membuat keramik. Dia dengan senang mengelus pipi anak kecil itu. Siapa namamu? Anak suami hewan kecil itu terkekeh. Kak Yun Yao, namaku Nunu. Nunu, kamu hebat sekali. Dia menoleh ke arah Mo Yuan. Pergi ambilkan sepotong daging sebagai hadiah untuknya. Mo Yuan tidak berkata apa-apa. Dia langsung berbalik masuk ke dalam gua, dan keluar membawa sepotong daging besar. Langsung dilemparkan ke arah Nunu. Nunu menerima daging itu, langsung tersenyum sangat lebar sampai matanya tidak kelihatan. Terima kasih Kak Yun Yao. Terima kasih Kak Mo Yuan. Lin Chang melirik Nunu dengan tatapan yang sangat dingin. Nunu langsung dengan cepat menambahkan. Terima kasih juga Kak Lin Chang. Setelah berterima kasih, Nunu memeluk dagingnya erat-erat, dan baru saja hendak berlari pergi. Langkahnya langsung terhenti karena kerah bajunya ditarik dari belakang. Lari kemana? Nunu menoleh, menatap Yun Yao dengan ekspresi yang paling polos dan tidak bersalah. Kak Yun Yao, tanah liatnya ada di tepi sungai. Kita pergi sekarang. Yun Yao mengangguk. Lalu berbalik ke arah Lin Chang dan Mo Yuan. Kalian masih mau pergi ke Danau Garam atau tidak? Kalau tidak, bawa keranjang dan ikut aku ke tepi sungai menggali tanah. Kesempatan mendapatkan tenaga gratis, tidak dimanfaatkan sungguh sayang. Lin Chang dan Mo Yuan mendengar bahwa mereka disuruh pergi menggali tanah, ekspresi keduanya sama-sama menjadi sedikit aneh. Tapi tidak mau berpisah dari Yun Yao. Lin Chang mengerutkan alis. Menggali tanah, kamu tidak sedang mengajak kami bermain tanah liat kan? Dia tidak tahu bahwa keramik itu dibuat dari tanah liat. Mo Yuan sudut bibirnya sedikit berkedut. Menggali bisa,
Tapi jangan harap aku mau pakai tangan langsung. Dia memiliki kebiasaan sangat tidak suka dengan hal-hal yang kotor, tanah liat yang berlumpur-lumpur itu sungguh tidak bisa diterimanya. Yun Yao melirik tampang keduanya yang sangat meremehkan itu, tiba-tiba merasa sangat familiar. Ketika dia pertama kali tiba di dunia ini, kedua laki-laki ini juga menatapnya dengan ekspresi yang persis sama. Dalam hati dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tenang, tidak akan menyuruh kalian pakai tangan. Setelah berkata itu, dengan diam-diam dia merogoh tas sistemnya, dan mengeluarkan sebuah sekop besi. Lin Chang menerima sekop itu, matanya berkedip dengan sedikit curiga. Ini dapat dari mana? Yun Yao tanpa ekspresi. Nemu. Dulu pisau dapur yang digunakannya untuk memasak pun alasannya sama, dan tidak ada yang pernah mempertanyakan. Mo Yuan dengan heran bertanya, kenapa kamu selalu bisa menemukan benda-benda aneh yang sangat berguna dan sangat tajam? Mungkin memang nasibku baik. Kenapa? Iri. Mo Yuan mendengus pelan. Tangannya langsung menjangkau hendak merebut sekop itu. Lin Chang sigap langsung memeluk sekop ke dadanya. Aku yang menerimanya lebih dulu. Yang berhasil merebut yang berhak memakai. Melihat keduanya hampir bertengkar lagi, Yun Yao tidak tahan. Langsung merebutnya kembali dari tangan keduanya. Sudah, jangan rebutan, aku yang pegang sendiri. Setelah berkata itu, dia mengambil sekop itu dan berjalan menuju tepi sungai. Nunu langsung berlari menyusul. Kak Yun Yao, tunggu aku. Lin Chang dan Mo Yuan saling beradu tatapan, keduanya sama-sama mendengus. Lalu masing-masing masuk ke gua mengambil keranjang bambu, dan dengan cepat menyusul. Sesampainya di tepi sungai, ternyata ada hamparan tanah liat yang basah dan lembut memanjang. Di bawah sinar matahari, permukaannya sedikit berkilat. Yun Yao berjongkok dan menggumpal segenggam. Benar-benar sangat sempurna untuk bahan keramik. Lin Chang berdiri di belakangnya, melirik ke arah hamparan tanah itu. Benar-benar mau membuat keramik dari bahan ini. Keramik kota para suami hewan tidak sembarangan orang bisa membuatnya. Bisa atau tidak ia harus dicoba dulu kan. Yun Yao malas menanggapi keraguan mereka. Langsung menunjuk Lin Chang untuk menggali tanah di tepi sungai. Sementara Mo Yuan ditariknya untuk membantu membangun tungku pembakaran. Tungku harus dibangun di sisi lereng yang menghadap sungai, sirkulasi udaranya harus baik, barulah suhu di dalamnya bisa merata. Mo Yuan meliriknya sekilas. Kamu tahu banyak juga soal ini. Yun Yao sedikit tidak nyaman. Tidak usah banyak bicara, cepat gali lubangnya. Apa ini juga diajarkan oleh roh hewan dalam mimpi? Wajahnya semakin tidak nyaman. Bukan. Ini adalah hadiah sistem yang kudapat setelah berpasangan denganmu. Tentu saja, kata-kata itu hanya diucapkan di dalam hati. Tidak mungkin dia ucapkan dengan nyaring. Mo Yuan tidak bertanya lebih lanjut, diam-diam membantu mengerjakan apa yang diminta. Nunu kecil juga ikut membantu di sisi sana, dengan sangat gembira. Yun Yao berperan sebagai pengawas yang memberi arahan. Mo Yuan, lubang angin tungkunya diperlebar lagi. Kalau tidak, suhunya tidak akan merata. Lin Chang, galiannya kurang dalam. Lebih ke bawah lagi. Keduanya dikomando ke sana kemari oleh Yun Yao, dan anehnya, kali ini keduanya tidak lagi mengeluh soal kotor atau tidak. Justru mengerjakan semuanya dengan sangat bersemangat. Di kedalaman dasar tebing danau garam, Bai Ji dengan malas-malasan berbaring di atas batu besar di sisi sungai bawah tanah. Pekerjaan ini sungguh melelahkan. Matanya menyipit, menatap tumpukan garam yang menggunung di kejauhan. Sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa bermalas-malasan. Tiba-tiba, permukaan sungai beriak. Sebuah sosok terhanyut mengikuti arus sungai bawah tanah itu. Telinga Bai Ji sedikit bergerak. Matanya melirik ke arah sumber suara, dan mendapati sesosok perempuan. Masih perempuan lagi. Kulitnya putih sampai menyilaukan, sangat berbeda dengan para perempuan di suku yang umumnya berkulit kasar dan kecoklatan. Makhluk kecil malang dari mana ini? Ekornya satu kibas.
Sosok itu langsung terangkat dari sungai dan mendarat di atas rumput. Chu Lingling wajahnya pucat pasi. Kedua matanya terpejam rapat. Jelas-jelas dalam keadaan pingsan. Bai Ji sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang santai. Dia mengulurkan satu jari dan mencolek pipi Chu Lingling. Kulitnya cukup langka, putih seperti ini. Lanjutnya sambil memandang lebih dekat. Sayang wajahnya biasa saja, hambar, seperti sup daging tanpa garam. Jauh tidak sebaik Yao Er kecil yang sudah berubah sekarang. Bai Ji mendesah pelan. Meski tidak ada minat terhadap perempuan asing ini. Tapi melihat makhluk kecil yang sangat malang ini, tidak sampai hati juga membiarkannya begitu saja. Sudah begini ya, anggap saja berbuat kebaikan hari ini. Ekornya menggulung, dan membawa Chu Lingling ke dalam gua tempatnya sementara tinggal. Di sisi lain, Yun Yao sedang dengan santai berjemur. Tiba-tiba di benaknya meledak suara peringatan sistem yang sangat keras. Sampai kepalanya berdengung. Peringatan, peringatan, tuan rumah, tokoh utama perempuan Chu Lingling baru saja diselamatkan oleh Bai Ji. Mohon tuan rumah segera mengambil tindakan untuk mencegah jalan cerita berkembang ke arah yang tidak terkendali. Yun Yao seketika terpaku. Bai Ji di sana, ternyata malah bertemu Chu Lingling. Bagaimana bisa? Chu Lingling bukannya masih di suku harimau, sedang berseteru sengit dengan perempuan yang terlahir kembali itu. Kenapa tiba-tiba bisa muncul di sungai bawah tanah, dan kebetulan tepat ditemukan oleh Bai Ji? Tong-tong, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Bai Ji bisa ketemu Chu Lingling? Sistem pun tidak menyembunyikan apapun. Chu Lingling ditendang jatuh dari tebing oleh perempuan yang terlahir kembali itu. Bai Ji kebetulan sedang bermalas-malasan di tepi sungai bawah tanah, dan tepat melihat Chu Lingling yang pingsan terhanyut, lalu mengangkatnya ke atas. Yun Yao dalam hati langsung mengumpat. Bai Ji si rubah tua ini, apa-apaan bermalas-malasan di sana dan malah dengan santai mengangkat perempuan itu naik ke daratan. Sistem berdecak kagum. Sungguh takdir yang luar biasa, di tempat seperti itu pun bisa ketemu. Takdir apanya, omong kosong. Yun Yao tidak bisa menahan makian itu. Hatinya langsung sangat gelisah. Susah payah sudah menjauhkan Chu Lingling sejauh-jauhnya, ternyata perempuan itu seperti kecoa yang tidak bisa mati. Malah melompat balik ke sini. Dan parahnya lagi, langsung jatuh ke tangan Bai Ji. Dalam cerita aslinya, Bai Ji adalah salah satu pasangan utama Chu Lingling. Meski sekarang jalan ceritanya sudah dia kacaukan, tapi tidak menutup kemungkinan Bai Ji akan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Chu Lingling. Rubah tua bertemu bunga teratai putih, kombinasi ini sungguh sangat mudah menimbulkan percikan cinta. Kalau sampai itu terjadi, misi penaklukannya terhadap Bai Ji bisa langsung dinyatakan gagal. Tidak bisa dibiarkan. Dia harus segera menghentikan bencana ini. Dia langsung berseru ke arah Lin Chang dan Mo Yuan yang masih sedang sibuk bekerja. Berhenti semua, kita sekarang langsung berangkat ke Danau Garam. Bawa aku ke sana untuk menggali tanah. Sampai di dasar tebing Danau Garam, Yun Yao dengan langkah cepat langsung menuju ke arah tempat Bai Ji biasanya berada. Di tengah jalan, bertemu King Lan. Kamu kok ada di sini? Bukannya tadi pagi masih di suku? King Lan menatap tubuh Yun Yao yang kini tampak jauh lebih sempurna, jelas terkejut. Tapi tidak banyak bertanya. Bai Ji bilang terlalu panas, pergi ke tepi sungai bawah tanah untuk menyegarkan diri. Menyegarkan diri, dia itu rubah bukan ikan, mau menyegarkan diri apa? Yun Yao dalam hati langsung mengumpat. Langsung memutar langkah menuju tepi sungai bawah tanah. Lin Chang dan Mo Yuan, kalian tunggu di sini. Aku pergi sebentar menemui Bai Ji. Setelah berkata itu, dia melangkah cepat ke arah sana. Lin Chang dan Mo Yuan menoleh satu sama lain. Keduanya memilih diam, dan tidak mengikuti. Sesampainya di tepi sungai, Yun Yao mencari-cari sekeliling, tidak menemukan Bai Ji. Alisnya langsung mengernyit. Tong-tong, Bai Ji ada di mana?
Di gua di sisi hutan, gua yang sama dengan tempat kamu dan Lin Chang pernah berdekatan dulu. Yun Yao tidak berkata apa-apa. Langsung melangkah ke arah sana. Dalam hati memaki Bai Ji berkali-kali. Semoga jangan sampai benar-benar sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada saat yang bersamaan, di dalam gua itu, Chu Lingling perlahan-lahan membuka matanya. Dia mencoba mengingat-ingat bagaimana bisa sampai di sini, tapi tidak bisa. Yang diingatnya hanya bahwa dia didorong jatuh dari tebing oleh Yun Su. Tiba-tiba dari mulut gua terdengar suara yang sangat malas dan santai. Makhluk kecil sudah bangun. Chu Lingling menoleh mencari sumber suara. Langsung terpaku. Di depannya berdiri sesosok pria yang wajahnya sungguh memukau, indah sampai hampir melampaui kecantikan perempuan. Aura dan tampilannya, sungguh tidak kalah dari suami hewannya Muhan. Bahkan terasa lebih lembut dan lebih anggun dari Muhan. Wajahnya langsung memanas. Kamu siapa? Bai Ji dengan malas melangkah masuk ke dalam gua. Sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat tipis. Sudah sadar rupanya, cukup bisa tidur juga kamu. Chu Lingling semakin salah tingkah, jantungnya berdegup tidak karuan. Apa kamu yang menyelamatkan aku? Hanya sekadar mengangkat makhluk kecil yang terhanyut di sungai. Tidak lebih. Tiba-tiba dari luar gua melayang masuk aroma yang sangat tipis, sejuk seperti kayu pinus di musim dingin. Dan suara yang sangat familiar pun terdengar. Dengar-dengar ada rubah tertentu yang hampir menjadi hati rubah gosong karena terlalu lama dijemur. Ternyata malah bersembunyi di sini menggoda orang. Pupil Chu Lingling mengecil seketika. Di mulut gua berdiri seorang perempuan yang wajahnya sungguh cantik luar biasa, bahkan Chu Lingling tidak menyangka bahwa ada perempuan yang bisa seindah ini. Hatinya seketika dipenuhi rasa tidak karuan. Bukankah katanya para perempuan di suku para suami hewan semuanya jelek? Bai Ji lehernya bergerak menelan ludah, ekornya tanpa bisa dikendalikan bergerak melingkari pinggang Yun Yao. Yun Yao menunduk, melirik sekilas ekor yang tidak bisa diam itu. Sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang setengah mengejek. Bai Ji, ekor ini kamu tarik sendiri, atau aku bantu memotongnya. Sayang tidak mau kok. Bai Ji juga tidak kalah santai. Tapi, kamu ada aroma kayu pinus di badanmu, tidak mau menjelaskan. Sambil berbicara, ekor rubah itu tiba-tiba melilit pergelangan tangan Yun Yao dan menariknya masuk ke pelukannya. Yun Yao mengikuti tarikan itu dan jatuh ke dalam pelukan Bai Ji. Menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana nanti malam aku akan mencabut bulu rubah satu persatu. Bai Ji tertawa pelan. Bibirnya tiba-tiba dekat sekali dengan telinganya. Maksudku, menjelaskan dari mana datangnya aroma itu di tubuhmu, dan pinggang yang tiba-tiba terlihat jauh lebih ramping. Chu Lingling meringkuk di sudut gua. Menatap dua sosok yang sangat dekat itu, hatinya dipenuhi rasa iri yang tidak bisa ditahan. Yun Yao dengan satu tangan mengangkat dagu Bai Ji. Mau tahu? Biarkan aku membawa perempuan itu pergi dulu. Ini kamu cemburu. Bai Ji tertawa pelan. Suami hewanku sedang menggoda perempuan lain, wajar kan kalau harus dihukum. Hahaha, hukuman apa yang Yao Er mau berikan? Dia melingkarkan tangannya memeluk Yun Yao lebih erat. Daripada menghukum, tidak mau mandi bersama malam ini. Yun Yao dengan cepat melepaskan dirinya dari pelukan itu. Hukumannya, siapkan air mandinya untuk aku. Aku mau mandi di sini sebentar. Bai Ji sudut bibirnya melengkung dengan ekspresi yang sangat playful. Oh, kalau begitu tidak mau mandi berdua sekalian. Chu Lingling di sudut gua, kukunya menancap dalam-dalam ke telapak tangannya. Rasa iri yang tidak bisa ditampung terus meluap dari lubuk hati. Yun Yao menatapnya sambil tertawa kecil. Mau mandi berdua? Bawa pergi perempuan itu dulu ke tempatku, baru kita bicarakan. Bai Ji suaranya mengandung sedikit rasa tidak rela. Yao Er tidak percaya aku. Percaya, tapi kamu ini rubah, liciknya luar biasa.
Aku tidak mau suatu hari terbangun dan menyadari kamu sudah dipikat lari oleh perempuan lain. Bai Ji kembali mengulurkan ekornya dan menarik Yun Yao masuk ke pelukannya. Ekorku hanya mau melilit satu orang saja. Kata-kata itu membuat hati Yun Yao terasa hangat, tapi ekspresinya tetap datar. Kalau begitu, kamu setuju menyerahkan dia kepadaku. Bai Ji ringan mengetuk ujung hidung Yun Yao. Tidak perlu kamu yang mengurusnya sendiri. Serahkan saja kepada Lin Chang dan Mo Yuan. Yun Yao hampir saja tersedak mendengar itu. Menyerahkan kepada Lin Chang dan Mo Yuan. Tidak mungkin. Dalam cerita aslinya, Lin Chang dan Mo Yuan keduanya adalah pasangan utama Chu Lingling juga. Menyerahkan kepada mereka, sungguh tidak bisa. Yun Yao dengan canggung berpura-pura batuk. Itu, Lin Chang dan Mo Yuan sekarang sedang sibuk bekerja. Lebih baik aku yang urus saja. Bai Ji matanya memancarkan kilatan yang sangat dalam. Dia bisa merasakan bahwa Yun Yao sangat gelisah dan waspada terhadap perempuan yang baru saja ditemukannya ini. Sampai takut perempuan itu berinteraksi dengan mereka. Hatinya bertanya-tanya. Perempuan ini kulitnya memang cukup langka putihnya, tapi wajahnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yun Yao sekarang. Dia tidak tahu apa yang membuat Yun Yao begitu was-was. Bai Ji tidak membongkar pikirannya. Kalau Yao Er memang mau mengurus sendiri, ya sudah, kuserahkan kepadamu. Tapi jangan sampai orangnya hilang. Tambahnya kemudian. Dia ada aroma aneh dari suku lain di badannya. Bisa jadi mata-mata, mungkin masih ada gunanya ke depannya. Yun Yao matanya sedikit bergolak. Baiklah, aku akan hati-hati. Dia berbalik dan berjalan mendekati Chu Lingling. Pandangannya menyapu sosok itu dari atas ke bawah. Dalam hati diam-diam memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menangani satu kerumitan baru ini. Dengan kata-kata Bai Ji tadi, dia juga tidak bisa seenaknya membunuhnya. Chu Lingling merasakan tatapannya, tubuhnya bergidik. Suaranya sedikit bergetar. Kamu, mau berbuat apa padaku? Yun Yao dengan senyum yang sangat tenang menjawab. Ini adalah kawasan terlarang suku serigala. Bukan tempat yang boleh kamu datangi. Ikut aku. Chu Lingling menatapnya dengan waspada. Ikut kamu, kemana? Ke tempat yang seharusnya kamu berada. Setelah berkata itu, tanpa mempedulikan perlawanan Chu Lingling, Yun Yao langsung menarik tangannya dan membawanya pergi. Bai Ji menatap punggung keduanya yang menjauh, sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat dalam dan bermakna. Malam harinya, dari Bai Ji, Lin Chang mendapat kabar bahwa ada perempuan dari suku harimau yang jatuh ke dasar tebing. Dan sudah dibawa pergi oleh Yun Yao dan ditahan. Lin Chang menunduk, tidak diketahui apa yang sedang ada di pikirannya. Lin Chang, menurutmu bagaimana? Suara King Lan terdengar dari belakang. Lin Chang berbalik. Matanya dingin. Perempuan itu tidak boleh dibiarkan hidup. King Lan bulu hijaunya berkedip, menampilkan kilatan yang sedikit mengejek. Tapi dia adalah pasangan Mu Han. Kalau dibunuh, Mu Han pasti akan kalap. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, tidak jauh berbeda dengan kita. Lin Chang ekspresinya meremehkan. Bulu peraknya memancarkan kilatan dingin. Kekuatan Mu Han memang tidak buruk. Tapi kalau dia berani datang kemari membuat onar, aku tidak akan keberatan membuat dia tidak bisa kembali, dan menghancurkan lembah harimau sekalian sebagai teman minumnya. King Lan hampir saja mau mengatakan bahwa Mu Han tidak mudah dihadapi, tapi teringat bahwa Lin Chang sudah menembus tahap ke-6, akhirnya menutup mulut. Lin Chang matanya menyipit. Minta Bai Ji pergi ke suku harimau dan menyebarkan kabar. Bilang kita menemukan seekor kelinci kecil yang tersesat. Mo Yuan entah kapan sudah muncul di sisi Lin Chang. Matanya memancarkan kilatan dingin. Biarkan aku yang menginterogasinya. Sekalian lihat apakah ada peta danau garam yang disembunyikan di badannya. Bagaimanapun juga danau garam ini adalah rahasia suku serigala yang paling penting. Yun Yao yang sedang bersembunyi di balik pohon untuk menguping, mendengar kata-kata Mo Yuan itu, wajahnya langsung berubah sangat tidak enak.
Dalam cerita aslinya, Mo Yuan juga pernah berkata kepada Chu Lingling bahwa dia ingin menginterogasinya sambil sekalian membelah perutnya. Tapi di cerita aslinya itu bukan untuk mencari peta, melainkan untuk menakut-nakuti. Hasilnya, Chu Lingling ketakutan seperti kelinci kecil yang tercekam, dan justru membangkitkan ketertarikan Mo Yuan. Lalu perlahan-lahan menimbulkan perasaan. Yun Yao hatinya seketika terasa sangat dingin. Ini belum mulai berinteraksi saja, jalan cerita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali. Dia harus secepatnya memikirkan cara untuk memindahkan Chu Lingling dari sini. Si naiknya menggertakkan gigi, dengan diam-diam mengendap pergi dari balik pohon, langsung menuju tempat Chu Lingling ditahan. Begitu masuk ke dalam gua, Chu Lingling langsung menghambur ke arahnya dengan wajah yang sangat memelas. "Tolong, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak sengaja jatuh ke sini. Aku tidak tahu ini kawasan terlarang." Yun Yao mendengar suaranya, langsung merasa sangat tidak sabar. "Sudah, tidak perlu banyak bicara. Di tubuhmu ada aroma Muhan, Baiji dan yang lainnya sudah menganggapmu mata-mata suku harimau. Apapun yang kamu katakan sekarang, tidak ada yang akan percaya." Chu Lingling matanya langsung merah. Lalu aku harus bagaimana? Aku benar-benar tidak mau mati." Yun Yao menatap wajahnya yang sangat memelas itu, tiba-tiba mendapat sebuah ide. Laki-laki semuanya adalah makhluk visual. Kalau Chu Lingling kehilangan wajah putih berkilaunya itu, segala sesuatunya pasti berbeda. Tidak mau mati, ya ikuti perintahku. Chu Lingling begitu mendengar ada harapan untuk selamat, langsung mengangguk tanpa henti. Aku ikut semua. Selama kamu bisa menyelamatkan aku mau melakukan apapun." Yun Yao sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat dingin. "Kamu yang bilang sendiri, jangan salahkan aku nanti." Dia langsung berbalik keluar dari gua. Di sekitar sana, dia menemukan beberapa batang tanaman obat tertentu yang bisa membuat kulit berubah warna menjadi sangat gelap. Ditumbuk halus, lalu dibawa masuk kembali ke dalam gua. Langsung dengan sangat efisien mengoleskan cairan itu ke seluruh wajah Chu Lingling. Chu Lingling yang tadinya putih bercahaya, dalam sekejap berubah menjadi jauh lebih gelap. Nilai penampilannya langsung turun setidaknya sepertiga. Chu Lingling tidak bisa melihat wajahnya sendiri, tapi dari rasa di kulitnya, dia bisa merasakan bahwa sekarang dirinya pasti jauh lebih buruk dari biasanya. Dia langsung hampir runtuh. Sangat mencurigai bahwa perempuan ini sama sekali tidak berniat menolongnya, melainkan hanya takut dirinya merebut para suami hewannya, sehingga sengaja memburukkan penampilannya. "Kamu ini sengaja, kamu sama sekali tidak berniat membantu aku kan?" Api kemarahan di hatinya hampir meledak. Hampir saja dia melompat maju untuk mencakar wajah perempuan itu. Tapi kemudian tersadar, dirinya sekarang adalah tawanan. Dengan sangat cepat dia memaksakan dirinya mengganti ekspresi, menampilkan wajah yang paling memelas dan tidak berdaya. "Kak, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku hanya ingin pulang. Kenapa kamu harus menyiksaku begini?" Yun Yao hampir saja memuntahkan isi perutnya mendengar itu. Aktingnya sungguh sangat mahir. Berubah ekspresi lebih cepat dari membalik buku. Tapi dia tidak mempan dengan trik seperti ini. "Tenang, kamu pasti bisa pulang. Aku juga tidak mau menahanmu terlalu lama di sini." Setelah berkata itu, dia dengan cuek berbalik dan pergi. Dia tidak khawatir Chu Lingling akan menghapus cairan itu. Karena cairan dari tanaman obat itu sudah meresap ke dalam lapisan kulit, tidak bisa hilang hanya dengan air biasa. Baru saja melangkah keluar dari gua, dari sudut matanya dia melihat Mo Yuan sedang berjalan ke arah ini. Jelas hendak menginterogasi Chu Lingling. Yun Yao tidak maju menyapa. Justru langsung bersembunyi ke dalam semak-semak di dekat sana untuk mengamati situasi. Di dalam gua, Mo Yuan menatap wajah Chu Lingling yang gelap seperti abu, alisnya langsung mengernyit. Postur tubuhnya cukup baik. Lanjutnya sambil melirik sekilas. "Sayang wajahnya terlalu jelek. Satu lirikan saja,
dia sudah tidak punya minat sama sekali. Pandangannya langsung berbalik. Chu Lingling pada saat melihat Mo Yuan, matanya seketika sangat besar. Pria ini, aura dan tampilannya, sungguh tidak kalah dari yang pertama. Wajahnya sedikit memanas. Tapi kemudian langsung teringat bahwa wajahnya sekarang dalam kondisi sangat buruk, dan dengan panik menundukkan kepala. Tidak berani membiarkan pria setampan ini melihat wajahnya yang sekarang. Mo Yuan tidak memedulikan perubahan sikapnya. Dengan dingin menatap ke bawah. Mo Han yang menyuruhmu datang ke sini untuk memata-matai. Chu Lingling seluruh tubuhnya bergidik. Tidak, aku tidak sengaja jatuh dari tebing ke dalam sungai bawah tanah dan terbawa ke sini. Rupanya kamu lebih suka dikuliti dulu baru bicara. Mo Yuan tiba-tiba membungkuk ke arahnya, ujung jarinya mengeluarkan kilatan hitam yang sangat tipis seperti silet. Mau mulai dari bagian kulit yang mana? Dari luar semak-semak, Yun Yao hampir tidak tahan untuk tertawa. Dalam cerita aslinya Mo Yuan tidak sesangar ini. Ternyata, nilai penampilan itu sungguh adalah tiket masuk kemana-mana. Di dalam gua, Chu Lingling ketakutan sampai menjerit keras. Kedua tangannya menutup dirinya sendiri dengan sangat erat. Matanya berlinang air mata deras. Tidak, jangan. Aku benar-benar bukan mata-mata. Tolong percaya aku, tolong jangan sakiti aku. Mo Yuan mengerutkan alis dalam-dalam. Mendekat lebih jauh, dan baru saat jarak sudah sangat dekat, dia tiba-tiba memperhatikan bahwa warna lengan dan wajah perempuan ini sungguh sangat berbeda. Lengannya sangat putih, sedangkan wajahnya hitam pekat. Menarik. Mo Yuan berdiri tegak dengan senyum dingin. Coba jelaskan, kenapa kamu sengaja mengecat dirimu sehitam itu? Dari balik semak-semak di luar, Yun Yao mendengar itu, dan hatinya seketika mencelos. Celaka, dia lupa mengoleskan cairan itu ke lengannya juga. Sekarang jelas ketahuan perbedaannya. Chu Lingling mendengar pertanyaan itu, air matanya langsung mengalir lebih deras. Dengan suara yang semakin memelas dia mulai menjelaskan. Bukan aku yang mengecat sendiri. Tadi ada seorang perempuan yang datang. Dia bilang ini bisa menyelamatkan aku. Aku percaya padanya, jadi aku membiarkan dia melakukan ini padaku. Semakin diucapkan, suaranya semakin penuh dengan rasa sedih dan dikhianati. Tidak menyangka dia sampai begini memperlakukan aku. Aku sangat percaya padanya. Mo Yuan alis semakin mengernyit. Di kawasan Danau Garam ini, perempuannya hanya ada 2 orang. Jelas yang dimaksud adalah Yun Yao. Yun Yao kenapa harus melakukan itu? Dia tidak habis pikir. Meski Yun Yao dulu memang malas dan suka hal-hal yang tidak baik, tapi belakangan ini tampaknya sudah banyak berubah. Kenapa bisa melakukan hal seperti ini? Kamu bilang, yang melakukan ini kepada kamu, adalah Yun Yao. Suaranya mengandung sedikit nada peringatan yang sangat tipis. Chu Lingling langsung mengangguk keras. Ya betul dia. Aku sangat percaya padanya. Tidak menyangka dia bisa begini tidak tulus kepadaku. Lanjutnya dengan nada yang terus bertambah sedih. Mungkin karena dia cemburu dengan penampilanku, makanya dia sengaja memperburuk wajahku. Baru begini saja sudah seperti ini, sungguh tidak tahu apa niat sebenarnya. Mo Yuan ekspresinya menggelap. Di hatinya, kesan terhadap Yun Yao langsung turun beberapa tingkat. Dia tadinya mengira Yun Yao sudah benar-benar berubah. Tidak menyangka masih bisa melakukan hal yang sesempit dan secemburuan ini. Peringatan, tingkat rasa suka Mo Yuan berkurang 8 poin. Saat ini 65 poin. Mohon tuan rumah segera mengambil langkah. Di balik semak-semak, Yun Yao mendengar suara peringatan sistem itu. Tangannya yang mencengkeram semak langsung mengepal erat. Sampai cairan hijau dari daun yang diperas keluar. Dia menatap tampang memelas Chu Lingling yang sedang berakting di dalam gua itu. Wajahnya langsung sangat tidak enak. Teratai putih ini benar-benar berani, balik menyerang dirinya. Tidak hanya berani, caranya pun sangat efektif. 3 kalimat saja, dan Mo Yuan sudah hampir percaya. Tuan rumah,
situasi tidak menguntungkanmu. Segera ambil tindakan. Sistem kembali mengingatkan di benaknya. Apa perlunya kamu bilang padaku, aku sendiri juga bisa lihat. Yun Yao mendengus dingin, langsung berdiri dari balik semak-semak. Merapikan rok pakaiannya, lalu dengan langkah yang sangat anggun berjalan masuk ke dalam gua. Sesampainya di dalam, langsung mengambil sebotol cairan buah tertentu dan mengoleskannya ke wajah Chu Lingling. Dalam sekejap, wajah Chu Lingling kembali ke warna putih berkilaunya, bahkan terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Mo Yuan, aku hanya sedang mencoba pewarna baru. Kamu terlalu sensitif. Mo Yuan mengerutkan alis dengan ekspresi yang sedikit tidak yakin. Yun Yao langsung melanjutkan tanpa memberi kesempatan. Perempuan dari suku harimau yang tiba-tiba muncul di kawasan Danau Garam ini, aku tentu harus memastikan apakah dia membawa ancaman atau tidak. Matanya beralih ke arah Chu Lingling. Lagi pula, perempuan ini sebentar lagi bisa kembali ke suaminya. Kawasan ini ada perempuan lain dari suku asing, aku hanya ingin memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mo Yuan mendengar penjelasan itu, masih sedikit tidak yakin, tapi juga tidak ada dasar kuat untuk tidak percaya. Sebelum Chu Lingling sempat membuka mulut lagi, Yun Yao sudah dengan cepat menjejali sebuah biji buah ke dalam mulutnya. Sambil tersenyum sangat tulus menekan bahunya. Buah ini bisa menawarkan semua racun. Sayang, sepertinya di tubuhmu masih ada sisa aroma buah terlarang. Mo Yuan seketika mundur 2 langkah. Hidungnya langsung menangkap aroma manis yang samar-samar. Wajahnya menggelap. Tanpa basa-basi, ekor hitamnya langsung menyapu ke arah Chu Lingling. Menyapu tubuh Chu Lingling sampai terlempar beberapa meter jauh. Chu Lingling terjerembab di tanah, meringis kesakitan. Kepalanya mendongak dengan sangat terkejut. Baru menyadari bahwa dirinya sudah dijebak oleh Yun Yao. Beberapa butir buah merah terang menggelinding keluar dari sela-sela pakaiannya. Mu Han, dia memang sangat dermawan. Bahkan istrinya sendiri rela dikorbankan demi mendapatkan informasi. Mo Yuan menatap buah-buah itu dengan tatapan sangat dingin. Atau, mungkin saja perempuan ini yang dengan inisiatif sendiri membawa benda ini. Chu Lingling dengan panik membuka mulut untuk membantah, tapi baru melihat tatapan Mo Yuan yang sudah penuh dengan rasa jijik dan dingin, kepala langsung ditundukkan dan tidak berani bersuara lagi. Baru tersadar bahwa dirinya sudah dijebak oleh Yun Yao. Perempuan ini, gerakannya sungguh sangat cepat. Belum beberapa menit, sudah berhasil membalikkan situasi sepenuhnya. Tingkat rasa suka Mo Yuan naik 10 poin. Saat ini 75 poin. Naik 2 poin dari sebelum penurunan. Yun Yao mendengar suara itu, tangan yang tersembunyi di balik punggungnya dengan diam-diam membentuk tanda kemenangan. Ming Jing entah kapan sudah berdiri di mulut gua. Sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat geli. Menarik, sungguh menarik. Yun Yao mendengar suara itu, hatinya seketika berdenyut. Berbalik, dan langsung bertemu dengan sepasang mata yang mengandung beberapa kilatan geli. Itu, Ming Jing, kamu datang ke sini untuk apa? Ming Jing suaranya tetap sangat datar. Melihat bagaimana Mo Yuan menginterogasi, tidak menyangka malah kelewatan adegan yang jauh lebih menarik. Yun Yao melihat dia tidak ada niat untuk membongkar apa yang sudah dilihatnya, hatinya langsung sedikit lega. Kekhawatirannya yang tergantung akhirnya bisa turun. Mo Yuan dengan malas membuka mulut. Kalau begitu interogasinya sudah selesai. Mo Han itu memang murah hati, sampai pasangannya sendiri pun rela dikorbankan. Ming Jing melirik sekilas ke Yun Yao. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Mo Han itu tidak seliberatur itu. Lebih besar kemungkinannya perempuan ini yang bertindak sendiri. Membawa benda itu ke sini, kalian semua memang sungguh luar biasa. Suasana di dalam gua seketika menjadi aneh dan canggung. Yun Yao memutar bola mata. Pria ini sungguh tipe yang suka menonton keramaian tanpa mau repot. Mo Yuan melirik sekilas ke Yun Yao. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan kejadian ini. Tapi kali ini tidak ada terlalu banyak niat untuk menyelidiki lebih dalam.
Dengan suara yang datar. Interogasinya sudah selesai. Bai Ji sudah berangkat ke suku harimau. Mo Han sebentar lagi akan ke sini. Kita harus bersiap-siap untuk kemungkinan pertempuran. Lalu dia, Yun Yao menunjuk ke arah Chu Lingling yang masih meringkuk di lantai. Mo Yuan melirik dingin ke arah Chu Lingling yang tergeletak di tanah. Terus ditahan di sini. Di kejauhan yang tidak terlalu jauh dari sana. Di dalam hutan lebat, Bai Ji sedang dengan tenang menghalangi langkah Mo Han yang sedang mengamuk. Katamu kamu menemukan pasanganku. Bai Ji, minggir. Mo Han matanya menyala dengan amarah yang sudah meluap-luap. Tapi begitu melihat kalung tulang yang ada di tangan Bai Ji, ekspresinya langsung membeku. Itu adalah kalung yang pernah dia berikan kepada Lingling sebagai tanda ikatan mereka. Bai Ji mengayun-ayunkan kalung itu di jarinya dengan sangat santai. Santai, tunggu dulu. Kelinci kecilmu sedang diinterogasi oleh Mo Yuan sekarang. Wajah Mo Han seketika sangat gelap. Di matanya melintas kilatan niat membunuh. Bai Ji, lebih baik jangan ada yang berani menyentuh dia. Atau apa? Bai Ji tersenyum ringan. Suaranya tetap terdengar sangat lembut dan santai. Mo Han, kekuatanmu sekarang belum tentu bisa menandingi aku. Kedua tangan Mo Han mengepal sangat kencang, sampai mengeluarkan bunyi. Tidak bisa mengalahkan dalam perkataan, tidak bisa mengalahkan dalam pertarungan. Perasaan ini sungguh sangat tidak menyenangkan. Tapi Chu Lingling adalah pasangannya, adalah nyawanya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti Chu Lingling, bahkan satu helai rambutnya pun. Bai Ji, apa syaratmu baru mau melepaskan dia? Bai Ji matanya berkelip santai. Dengar-dengar suku harimau belakangan ini sedang meneliti pembuatan keramik. Dan kabarnya sudah cukup berhasil. Pupil Mo Han langsung mengecil. Kabar tentang penelitian keramik di suku harimau, bagaimana bisa diketahui oleh Bai Ji? Jangan-jangan Lingling, untuk bisa selamat, sudah membuat kesepakatan tertentu dengan Bai Ji. Tidak mungkin, tidak akan. Linglingnya sangat lembut dan sangat setia. Tidak mungkin dia mengkhianati dirinya. Tangannya mengepal makin keras. Kamu mau apa? Bai Ji mengangkat satu tangan. Tukarkan teknik pembuatan keramik itu, dan orangnya aku kembalikan. Mo Han wajahnya berubah-ubah penuh pergolakan batin. Baru saja hampir hendak berkata setuju, tiba-tiba suara Lin Chang terdengar dari arah belakang. Tidak perlu. Teknik pembuatan keramik, kami tidak membutuhkannya. Bai Ji menatap Lin Chang dengan heran. Lin Chang, maksud kata-katamu apa? Lin Chang matanya memancarkan kilatan yang sangat bangga. Yun Yao sekarang sudah mulai meneliti keramik. Mo Han mendengar itu, hatinya langsung bergejolak. Yun Yao, perempuan dari suku serigala yang terkenal sebagai buruk rupa itu. Dia justru sedang meneliti keramik. Tidak mungkin, hanya Linglingku yang bisa membuat keramik. Bai Ji matanya berkedip sedikit. Yao Er kecil sedang meneliti keramik. Dia tidak tahu soal ini. Sepertinya sudah terlalu lama di Danau Garam, banyak hal menarik yang terlewat. Lin Chang sama sekali tidak mempedulikan reaksi keduanya. Mo Han, kamu tidak ada urusan bisa berkunjung ke kawasan kami dengan begitu saja. Mo Han wajahnya langsung menggelap. Kekuatannya tidak cukup untuk melawan kawanan ini. Tapi demi Lingling, dia tidak akan mundur. Kembalikan pasanganku, itu saja. Lin Chang sudut bibirnya melengkung dengan senyum dingin. Kembalikan, bisa saja. Berbalik ke arah Mo Yuan. Keduanya bertatap mata sebentar, dan dalam diam sudah saling memahami satu sama lain. Mo Yuan satu langkah maju, dan langsung menghilang ke dalam hutan lebat. Bai Ji menoleh ke arah Yun Yao. Yao Er kecil, nanti setelah selesai berburu harimau, jangan lupa janji mandi bersama kita. Lin Chang mendengar kata, mandi bersama, matanya seketika menjadi sangat berbahaya. Menatap Yun Yao dengan tajam. Kamu mau mandi bersama rubah itu? Yun Yao sudah bersiap untuk menyangkal, tapi melihat tatapan bahaya Lin Chang itu,
tulang bandel di dirinya tiba-tiba muncul. Bai Ji juga suami hewanku. Mandi bersama suami hewan sendiri, memangnya ada masalah. Lin Chang hampir saja meledak, tapi King Lan tiba-tiba dengan sangat tidak simpatik membuka mulut. Lin Chang, kamu bisa tidak berhenti cemburuan. Dia bukan milik kamu seorang. Kenapa kamu harus mengurus siapa yang mau dia ajak mandi bersama? Sekarang yang paling penting adalah Mu Han, kalau tidak dikejar sekarang, orangnya keburu kabur. Lanjutnya sambil menggeleng tidak sabar. Sungguh, orang sedang jatuh cinta itu otak langsung drop setengah. Dua orang ini. Lin Chang disindir begitu oleh King Lan, baru tersadar bahwa ini memang bukan waktunya untuk cemburu. Dengan sangat terpaksa, perlahan melepaskan pergelangan tangan Yun Yao yang sudah dicengkeramnya. Bai Ji menatap Yun Yao, senyumnya semakin hangat. 9 ekor rubah putihnya bergerak pelan-pelan di belakangnya. Yao kamu sungguh jujur. Sungguh membuatku merasa sangat tersanjung. Lin Chang dari kejauhan, matanya sudah hampir membeku. Mengepalkan tinjunya sampai terdengar bunyi. Tapi karena kata-kata King Lan tadi, dia terpaksa menahan diri. Satu langkah, langsung berubah menjadi serigala abu-abu besar. Dan menghilang seperti kilat ke dalam kegelapan hutan. Bai Ji menoleh ke Yun Yao dengan nada yang sedikit usil. Kutunggu ya, jangan lupa janji kita. Yun Yao memutar bola mata. Malas menanggapi rubah tua ini. Setelah semua para laki-laki pergi, Yun Yao baru kembali ke dasar tebing gua. Dia baru saja bersiap untuk berendam di kolam air panas, tiba-tiba di benaknya terdengar suara sistem. Tuan rumah, mau menonton siaran langsung tidak? Dia terdiam sebentar. Siaran langsung apa? Sistem dengan nada yang sangat misterius menjawab. Tentu saja pertarungan hidup mati para suami hewanmu melawan Mu Han. Matanya langsung berbinar terang. Cepat, cepat tampilkan. Detik berikutnya, di hadapan Yun Yao langsung muncul sebuah layar virtual yang melayang. Tapi pertarungan di sana sudah hampir memasuki babak akhir. Mu Han jelas bukan tandingan Lin Chang dan kawan-kawan. Meski sudah membakar seluruh darahnya untuk menerobos batas kekuatan, dia hanya berhasil mengirimkan Chu Lingling entah kemana. Sementara dirinya sendiri, kelelahan yang sangat parah, akhirnya menyusut menjadi seekor kucing kecil. Yun Yao menatap adegan Mu Han yang mempertaruhkan segalanya hanya untuk melindungi orang yang dicintainya, hatinya terasa sedikit kompleks. Pria ini sungguh seorang jantan sejati. Tahu diri tidak akan bisa menang, tapi tetap memilih untuk mengorbankan diri lebih dulu untuk menyelamatkan kekasihnya. Tuan rumah, kamu tidak khawatir. Chu Lingling sudah terkirim pergi entah kemana. Bisa saja nanti menjadi ancaman bagimu. Dia dengan malas bersandar di tepi kolam air panas. Khawatir apa? Kalau dia benar-benar punya kemampuan, itu adalah kemampuannya sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Waktu sebelumnya, begitu mendengar kabar kemunculan Chu Lingling, dia langsung panik kehilangan akal sehat. Berbagai cara dicoba untuk menghalangi, bahkan sempat bertindak kurang cerdas. Sekarang dipikir kembali, cara-cara itu sungguh tidak cukup pintar. Hasilnya justru tidak bagus. Tepat saat dia sedang merenung, di benaknya tiba-tiba bergema suara sistem. Tuan rumah, ada misi baru datang. Mau lihat tidak? Yun Yao mengangkat satu alis. Misi apa? Ceritakan dulu. Sistem terkekeh kecil.